Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Setio Sumarsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 7E di SMP Negeri 2 Karanganyar dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Silahkan Bapak Ibu ikuti video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, terlebih dahulu ya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Silakan Mas Tegar. Untuk memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya absen terlebih dahulu. Kira-kira bangkunya masih kosong, masih banyak yang hari ini tidak hadir. Mungkin sakit karena pada hari Sabtu kemarin, Sabtu Minggu kalian melaksanakan kegiatan bersami. Oke ya, saya absen ya. Oke, Mbak Gladys. Oke, tidak masuk ya, mungkin karena sakit. Kemudian Mas Arjun. Ya. Kemudian Mas Adi. Tidak masuk ya, kosong. Kemudian Mas Tegar. Hadir, Bu. Ya, Mbak Fatia. Mbak Firda. Mbak Luna. Mbak Soraya. Mbak Kurnia. Mbak Sally. Mbak Rasti. Ya. Terus siapa yang belum saya panggil lagi? Tasya. Ya. Oke ya. Terus kemudian Mbak Ulfa. Ya, hadir. Vika Naswa. Ya, hadir. Kemudian Mbak Vidya Putri. Ya, mungkin sakit. Semoga yang pada hari ini nggak masuk diberikan kesehatan atau pulih kembali ya seperti sedia kala agar bisa berangkat ke sekolah. Oke anak-anak, sekarang berdiri semua. Berdiri semua. Periksa kerapian. Dasinya Mbak. Dasi. Ya, ikat pinggang. Laki-laki. Ya, alhamdulillah hari ini rapi semua. Silakan duduk kembali. Sekarang kalian tak kasih motivasi, ya. Kalau selamat pagi tepuk tangannya 1 kali, selamat siang 2 kali, selamat sore 3 kali, selamat malam 3 tepuk tangan. Oke, mulai ya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, pagi, malam. Ya, konsentrasi ya. Oke anak-anak, bagi hari ini ya kita akan membahas materinya tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Al-Quran di sini yang kita bahas yaitu Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Tetapi saya akan bertanya terlebih dahulu, ya. Apa yang kalian ketahui tentang Al-Quran? Ya, Mbak Fatia. Ya, ada lagi? Ya, Mbak Soraya. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oke, hari ini kita akan belajar tentang
pengertian Al-Quran dan hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui discovery learning kalian akan dapat menjelaskan atau mampu menjelaskan isi kandungan makna dari surat Al-Quran An-Nisa ayat 59, kemudian surat An-Nahl ayat 64. Tetapi terlebih dahulu saya akan menayangkan videonya, nanti kalian perhatikan tentang apa video yang saya tayangkan. Oke, diperhatikan ya. Oh, kira-kira siapa yang tahu tentang video yang sudah saya tayangkan? Ya, Mas Tegar. Seorang kakak yang sedang mengajar adiknya untuk mengaji. Ya, ada lagi? Ayo, tentang video baru nah. Mungkin dari pengamatan yang kamu lihat amati tentang apa? Ya? Atau mengerti? Coba yang lain, Mbak Sally. Lain coba, Mbak Rasi. Ya, oke ya. Nanti kalian diskusi dengan kelompoknya bahwa Al-Quran itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Karena Al-Quran itu tadi definisinya sudah disebutkan oleh Mbak Fatia dan Mbak Soraya bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk atau petunjuk jalan untuk menuju surganya Allah. Dan Al-Quran itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita pandai dalam atau bisa mampu membaca Al-Quran, maka dengan otomatis perilaku kalian akan mencerminkan seperti yang ada di dalam Al-Quran. Berbeda kalau tidak bisa membaca Al-Quran, otomatis dia akan perilakunya atau karakternya mencerminkan dia tidak akan sebaik apa yang tercantum di dalam kandungan Al-Quran. Oke anak-anak, saya bagi kelompok, nanti yang nomor urutannya 1 gabung menjadi kelompok 1, terus nomor urutan 2 gabung menjadi kelompok 2, nomor urutan 3 gabung menjadi kelompok 3, dan yang terakhir nomor urutan 4 nanti gabung menjadi kelompok 4. Oke, silakan bentuk kelompok sesuai nomor urutnya. Nomor 4. Oke, yang nomor urutan 1 langsung menuju kelompok 1. Oke, ayo. Kelompok 2, kelompok 3 Mas Tegar, kelompok 4. Oke, dikerjakan ya dengan kelompoknya. Yang lain. Yang sudah siap maju ke depan untuk presentasi semuanya. Pokoknya semuanya maju. Tapi nanti siap-siap nanggapi ya. Oke, mulai. Itu udah boleh tertutup sini ke sini saja. Ini sini aja sini. Udah boleh ditutup ya. Ya, sini bisa. Bisa Mas, udah boleh tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan nama saya Yasir Febrian Wijayadi. Perkenalkan nama saya Tasya Nayati. Perkenalkan nama saya Sumaya Iswadari. Perkenalkan nama saya Amelia Saparangende. Perkenalkan nama saya Mimi Jalea. Perkenalkan nama saya Nomor 1. Mencari makna dan lafal yang sesuai. Lafal, arti Allah, terjemahan, taatilah Allah. Maka kembalilah kepada Allah. Mari kesimpulan tentang isi kandungan Quran surat Juz 4 ayat 59 dan Quran surat Al-An'am Juz 16 ayat 64 dengan menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan tentang kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul dan kami. Sedangkan surat An-Nahl ayat 64 menjelaskan tentang kebutuhan menghadap Al-Quran. Apakah teman-teman ada pendapat atau masih pertanyaan? Iya. Menurut kelompok kami, yang kesimpulan surat An-Nahl ayat 64 itu menjelaskan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan bimbingan bagi para umatnya. Oke, terima kasih ya Mbak Fatia. Apa ada lagi tanggapannya? Ada yang menanggapi lagi? Kalau nggak ada, saya akan tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus. Oke, selanjutnya kelompok 3. 2. Sudah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasti Nadia Febrianti. Nomor 1. Lafal, arti Allah, terjemahan, taatilah Allah. Terjemahan, maka kembalikanlah kepada Allah. Ya, suaranya yang lantang itu. Mari kesimpulan tentang isi kandungan Al-Quran surat An-Nisa. Ambil Mbak, suaranya ya Al-Quran surat An-Nisa dengan menggunakan bahasa menjelaskan untuk takut dan taat kepada Allah dan Oke, ada yang bisa nama Gabi dari kelompok 2 ya, Mas Tegar. Ya, Mas Tegar ya. Dari nomor 1 mencari makna dan lafal yang sesuai. Nomor 2, maka kembalikanlah kepada Allah. Lafalnya dari kelompok kami yaitu fi syai'in farudhu ilawah. Ya, bagaimana? Ya, bisa diterima ya. Ya, tutup ya. Sekian Saya ada lagi ya. Mbak Soraya, silakan. Perhatikan yang isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat
menjelaskan ada para pemimpin ulil amri. Contoh dari para pemimpin ulil amri, bukan salah satu aja. Sekian dari presentasian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser sini geser. Karena itu silo. Sini ya, sini. Soalnya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1. Oh iya, perkenalan. Nama saya Gerasya Nugroho. Nama saya Mutiara Dewi. Perkenalkan nama saya BC Mejaluna. Perkenalkan nama saya Fidana Syukaibani. Oke, dari nomor 1. Terjemahan, maka kembalikan kepada Allah. Nomor 3. Terjemahan, orang-orang yang beriman. Nomor 2. Isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59, yaitu kita harus taat kepada Allah dan para Rasul, lalu pada ulul amri. Jika kita salah, maka kita harus kembali pada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Dia menanggapi dari kelompok. Oh, belum selesai. Ya. IS An-Nahl. Quran surat An-Nahl ayat 16. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad agar menjelaskan tentang isi Al-Quran kepada umat-umatnya, bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat bagi umat muslim. Apa ada yang menanggapi? Yuk silakan. Ya, Mbak Suraya. Tadi kan yang isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 sebenarnya jika kita salah kembali kepada Allah Al-Quran. Maksudnya kita kembali kepada Allah Al-Quran. Ya, kembali ke Allah. Ya, kembali kepada Allah. Karena petunjuk Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi yang menuju ke kebenaran, ya, membuat hidup kita menjadi adil. Ada contoh lain? Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silakan yuk presentasi. Ya Pak, silakan presentasi semua. Nggak tahu, aku tahu. Kurang ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatia Amalia. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasul Taufaq. Satu, mencari makna dan lafal yang sesuai. Lafal, arti Allah. Terjemahan, taatilah Allah.
Tuhan surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan perintah kepada manusia untuk taat kepada Allah, Rasul, dan para pemimpin di antara manusia. Kesimpulan catatan Nabi ayat 64 menjelaskan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan bimbingan bagi para umatnya. Yang nanggapi? Ya, tunggu sebentar ya. Perhatikan yang Quran surat An-Nahl ayat 64 artinya begini, untuk dijadikan bimbingan kepada umatnya. Contohnya salah satunya di mana? Bimbingan kepada Untuk dijadikan bimbingan kepada umatnya. ya bisa diterima ya. Oke, ditutup Mbak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke yang anak tadi dari kelompok 1, 2, 3, 4 hasil presentasinya atau diskusinya sudah baik, tetapi masih kurang sempurna. Oke ya. Jadi dari surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64 bahwa kita sebagai umat Islam itu harus patuh kepada yang pertama Allah Subhanahu wa taala, kedua ada para rasul, karena para rasul adalah sebagian yang diutus oleh Allah ya untuk menyebarkan atau untuk membimbing para umat manusia di dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga para ulil amri. Ulil amri itu apa? Ulil amri adalah para penguasa. Contohnya seperti kepala desa, terus kemudian bupati, camat, kemudian presiden, itu contohnya. Ya, jadi kita disuruh untuk mentaati apa aturan yang telah dibuat oleh manusia. Oke ya, terus kemudian yang ayat surat An-Nahl ayat 64 tadi tentang apa? 64 tadi. Ayo, bahwa Al-Quran ya tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu ada 4, yaitu yang pertama sebagai takriri ya, bayan al-takriri, yang kedua sebagai bayan al-tafsir, yang ketiga bayan al-tasrif ya, kemudian yang keempat adalah sebagai bayan al-manasih ya. Oke, kemudian sebelum saya tutup ya, kita lakukan refleksi terlebih dahulu ya. Ini ada refleksinya. Ini refleksi. Kelompok 4 juga. Ya, kelompok 3 coba. Luna. Ya, diisi ya. Oke, diisi. Oke, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4. Dikerjakan refleksinya.
Kelompok 3 yang sudah pulang. Terima kasih. Oke ya, sebelum kita simpulkan pembelajaran hari ini, coba kalian lihat terlebih dahulu. Oke, diperhatikan. Jangan pakai min. Nggak boleh. Pakainya nun. Maliki yaumiddin. Oke, ada yang tahu? Tadi bikinnya tentang apa? Ya, Soraya. anak yang lagi diajari lagi sama ayahnya, tapi mungkin Pak Bapak gunakan Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini siapa yang dapat menyimpulkan? Ya, ada Soraya lagi yuk. menjelaskan tentang Quran surat An-Nisa ayat 69. 59. Ya, Kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan mengamini. Dan menjelaskan Quran surat An-Nahl ayat 54 ya, tentang tentang kedudukan hadis sebagai ada berapa kedudukan hadis derajat perempuan? Ada apa? Yang pertama sebagai bayan al-taf tafsir atau penjelas Al-Quran. Yang kedua bayan al-tafsir sebagai penjelas Al-Quran. Yang ketiga Al-Tafsir. ya, bayan al-tafsir itu apa yang belum dimuat di dalam Al-Quran, nanti hadis sebagai pelengkapnya. Kemudian yang terakhir bayan al-masa ada apa itu pembatalan ketentuan yang lama karena ketentuan yang baru itu sudah bermaslahat. Oke anak-anak, kemudian untuk pembelajaran berikutnya nanti kalian bisa lihat di Google ya, Google Chrome ya, tentang materi yang berhubungan dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Al-Quran ayat An-Nahl ayat 64 mengenai nanti adalah kalian tak suruh untuk menghafal ya atau menulis. Kemudian nanti tugasnya kalian bisa lihat di Google Form ya, linknya nanti malam ya saya kirimkan linknya, kalian bisa melihat di Google Form dan mengerjakan tugasnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mas Arjun ada pertanyaan? Mas Tegar, Mbak Luna? Ya, kalau tidak ada kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil